maka kita tidak perlu jauh-jauh ya, coba misalnya masuk ke mall ya, mungkin banyak ditawarkan, Pak, kredit, ada kartu kredit ini ya, ada kartu kredit ini, kan itu merupakan ya artinya ya adanya lingkungan-lingkungan yang begitu mudah bagi seseorang untuk mendapat pinjaman. Padahal dalam Islam pinjaman itu ya sangat tidak digalakkan. Ya, bank, orang-orang yang memiliki dana ya termotivasi ya untuk memberi pinjaman sebanyak-banyaknya dan juga memanfaatkan perilaku manusia, karena manusia itu, kita bicara manusia itu adalah tamak, greedy, ya, maka manusia yang ingin memiliki, katakanlah ya bukan hanya memenuhi kebutuhan tapi juga ikut ya coba berusaha seoptimal mungkin untuk memenuhi keinginan, ya, untuk memenuhi keinginan, kemudian didukung dengan kondisi mudahnya untuk mendapat pembiayaan, maka hutang itu semakin tumbuh subur dalam masyarakat. Ya, maka ketika hutang itu tumbuh subur dalam masyarakat, maka wujudlah masyarakat hutang, credit society. Nah, apa dampak kredit society terhadap perekonomian? Ya, ini sebenarnya sangat ini ya, manusia sudah berubah ya, sudah bersifat sangat materialistik. Orang cenderung yang bekerja sekuat tenaga ya untuk membayar hutang. Mungkin ya sudah apa ya, jarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kalaupun perlu ya, mereka hanya memberikan uang, bukan memberikan memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga dan sebagainya. Ya, kalau ketika orang ya sudah materialistik, bekerja keras untuk mendapatkan uang yang banyak karena dia dikejar ya dengan kewajiban untuk membayar hutang, diajak gotong royong atau ada kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, ya mereka hanya nanya aja, ya berapa perlu uang, mereka hanya menggantikan itu dengan uang. Artinya semua sudah berubah ya, ukuran itu berubah menjadi ukuran uang ya. Sehingga ya kalau kita lihat ini masyarakat cenderung menjadi ya enslaved to the bank, menjadi budak ya, menjadi hamba sahaya dari lembaga keuangan. The quest for economic development ya, plot good moral judgment and Islamic value system. Artinya ya dengan hadirnya praktek riba, ya ini akan mengaburkan ya nilai-nilai yang sebenarnya sangat penting ya dalam sebuah sistem ekonomi. Unethical business practices, ya muncul bisnis-bisnis yang mengabaikan nilai-nilai etika. Maka kalau kita lihat sekarang bagaimana munculnya ya degradasi lingkungan, ya bicara tentang climate change ya, perubahan iklim. Kalau di Indonesia ini sangat terasa ya, pembakaran hutan dan sebagainya. Nah, ini karena tidak terlepas dari ya riba itu sendiri, tidak terlepas dari keinginan seseorang untuk mendapatkan keuntungan untuk membayar hutang-hutangnya. Ya, orang cenderung bekerja dalam waktu yang lebih panjang, bekerja multiple job ya, dan juga ya forced labor. Artinya memang kalau kita bicara dari perspektif mikroekonomi, 24 jam yang kita miliki itu ya, kalau dari sisi mikroekonomi itu kan dibagi dua. Ada yang pertama untuk bekerja, ya yang satu lagi adalah bicara leisure ya, bicara untuk bicara leisure ya, leisure time, bicara untuk waktu luang. Artinya semakin banyak orang bekerja, semakin sedikit waktu luang itu sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengkritisi ya kategori waktu dari perspektif ekonomi konvensional, karena hanya bagi untuk waktu luang dan untuk bekerja. Maka dalam Islam seperti itu ya. Tapi saya pikir kalau kita tanya orang Melayu, waktu itu dibagi ke berapa? Mesti ada waktu untuk makan.
Ya, karena beda saya lihat nih Pak Muhammad Erwin ya. Kalau di Malaysia kalau kita jumpa kawan, pertanyaan yang muncul adalah apa sudah makan atau belum? Ya, orientasinya ke perut. Tapi kalau kita di Indonesia kan sering apa kabar? Di kabarnya itu termasuk apa kabar, apa sudah makan atau belum? Ya. Eh, nah, hubungan ya antar hubungan kemesraan ya antar masyarakat ini juga akan terpengaruhi. Member of society should help each other in time of need. Ya, riba entail taking advantage of man inferior economic position. Ya, maka praktek riba ini ya cenderung ya ini apa orang yang punya uang ya memanfaatkan kesulitan mereka yang memerlukan uang sehingga yang terjadi apa? Penyakit sosial, ya munculnya hatred ya. Riba ini ya sebenarnya merupakan benih-benih ya kebencian antar masyarakat, orang miskin dengan orang kaya, jealousy, kecemburuan dan juga bicara bicara ill will ya bicara ya penyakit hati ya atau ketidaksenangan terhadap orang kaya ya. Oke, kemudian riba itu juga memberi dampak negatif terhadap produksi atau terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika seseorang ingin mendapatkan modal harus membayar bunga, maka itu meningkatkan cost of production, menjadikan modal itu lebih mahal. Ya, sehingga juga pembiayaan ini ya hanya diberikan oleh bank kepada mereka-mereka yang dianggap ya creditworthiness, artinya memang layak untuk diberikan pembiayaan karena kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman. Dan juga diberikan kepada mereka-mereka yang memiliki kolateral, ya memiliki borok, ya memiliki agunan. Sedangkan ya ada katakanlah individu-individu atau ada bisnis-bisnis yang baru muncul atau potential entrepreneur ya mereka tidak memiliki ya agunan, ini tidak akan mendapatkan pembiayaan dari bank. Mereka ya tidak bankable padahal ya memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan ya, tetapi karena mereka tidak punya agunan ya tidak punya jaminan sehingga mereka itu ya tidak akan mendapatkan modal. Padahal kalau mereka mendapatkan modal ya tumbuh berkembang dan sebagainya maka akan bisa memberi kontribusi terhadap pertumbuhan. Ya, karena kita pahami ya perusahaan-perusahaan besar yang hadir pada hari ini itu sebenarnya mereka tumbuh dari perusahaan-perusahaan kecil. Bisa jadi mikro kemudian ke mid ya bisa ya dari mikro ke small bisa ke medium enterprise ya. Nah, kemudian juga inefficient allocation of resources. Bank interest return does not vary with actual profit, no incentive to give priority yet to venture with highest profit potential. Ya, maka pembiayaan itu cenderung diberikan ya kepada lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang sudah established, perusahaan-perusahaan ya yang sudah tumbuh dan berkembang, walaupun perusahaan itu tidak memberi manfaat terbesar bagi masyarakat, tidak menyentuh ya atau katakanlah kehadiran mereka itu tidak bersentuhan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Karena pembiayaan itu berlandaskan creditworthiness, berlandaskan keuntungan yang diperolehi oleh perusahaan yang akan dibantu, bukan sejauh mana sebenarnya pembiayaan itu diberikan kepada usaha-usaha yang mampu ya memutuskan mata rantai problema ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, dan juga bicara tentang pengangguran.
riba discourage innovation. Riba ini menjadi impediment ya, menjadi penghalang munculnya inovasi atau munculnya kreativitas. Orang yang meminjam uang punya kewajiban untuk membayar ditambah dengan bunga, ya tidak akan begitu berani ya untuk melakukan inovasi-inovasi, karena inovasi itu ya tidak ada jaminan dia akan sukses, maka mereka takut melakukan inovasi, berbuah kegagalan, sehingga mereka tetap dituntut untuk membayar pinjaman ya ditambah dengan bunga. Tapi coba kalau katakanlah pinjaman yang mereka peroleh itu adalah pinjaman berbasis bagi hasil, mereka akan lebih berani ya melakukan inovasi. Sukses inovasi itu dinamati bersama. Kalau gagal, ya inovator itu tidak perlu ya membayar pinjamannya ya kepada lembaga keuangan. Juga ya sistem riba ini lebih berpihak, lembaga keuangan lebih berpihak kepada bisnis skala besar ya, seperti saya sebutkan tadi. Riba itu juga anti produktif, inflexibility in loss situation lead to bankruptcy, loss of productive potential ya, and unemployment ya. Nah, karena dalam situasi-situasi tertentu memang kebangkrutan itu tidak bisa dihindari ya, sehingga ini akan menjadi ya tambahan biaya ya yang ditanggung oleh perusahaan. Pembiayaan itu ya tidak terchannel ya ke sektor-sektor ekonomi yang berperan penting ya untuk mendongkrak sektor real ya, karena seperti saya sebutkan tadi ya, karena lebih berpihak kepada lembaga-lembaga yang memiliki tingkat kredit worthiness yang tinggi dan mampu menyediakan kolateral. Akhirnya apa? Kehadiran lembaga keuangan konvensional riba di dalamnya malah sebenarnya menjadi pemicu ya terhadap munculnya ya kemiskinan, memperparah kemiskinan ya. Oke, yang ini juga masih ya lanjutan ya terhadap produksi, dan salah satunya ya mungkin di bagian akhir dari slide ini adalah kemungkinan munculnya ya transfer of asset ya, real asset dari si peminjam kepada pemberi pinjaman. Ketika mendapatkan pembiayaan harus ada borok, harus ada jaminan. Ketika si peminjam itu gagal, maka borok dan jaminan itu akan beralih ya ke lembaga keuangan, artinya akan dilelang ya, akan dilelang. Nah, maka ini sebenarnya ya sistem keuangan konvensional membuka ruang ya perpindahan aset dari orang kurang berada kepada orang berada. Maka profesor saya ya menulis buku The Theft of Nation, pencuri bangsa-bangsa. Ya, nah saya sudah mengirimkan ya buku ke ini ya Pak tadi ya, buku Satanic Finance. Mohon dibaca, setidaknya kita mendapat gambaran umum ya bagaimana riba ini ya memporak-porandakan berbagai sendi kehidupan ya, menyebabkan ketidakadilan. Nanti mohon Pak saya kirim buku yang mungkin Pak Rizal Prof. Ya Pak Rizal, nanti tolong di-share ke kawan-kawan ya. Sudah Prof. Oke, baik. Iya Prof. Makasih banyak Prof ya bukunya Prof ya. Itu wajib ya, itu fardu in ya, itu semua harus baca itu ya, fardu in. Setidaknya kita mendapatkan gambaran ya bagaimana skenario sebenarnya yang muncul ya. Karena dalam buku Satanic Finance itu disebutkan bahwa ada 3 pilar, ada 3 senjata ekonomi syaitan. Apa senjata ekonomi syaitan? Yang pertama adalah riba. Riba itu peluru ya, bom atom ekonomi syaitan gitu ya, yang bisa menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Kemudian bicara tentang giro wajib minimum ya atau fractional reserve system, dan yang terakhir ya pilar ya ekonomi syaitan itu ya
itu adalah fiat money, ya fiat money, bicara fulus. Maka buku yang saya sharing ya di kelas sebelumnya ya, itu bicara dengan ringkas bagaimana ya, bicara dengan rinci bagaimana sebenarnya kronologi ya atau sejarah ya history tentang perubahan sistem monetary sehingga kita punya dianggap sekarang sistem modern ya sistem moneter ya modern ya menggunakan fiat money, tidak lagi di backup oleh emas, juga tidak lagi ya katakanlah bicara tentang menggunakan uang emas, menggunakan uang emas dan uang perak ya sebagai mata uang. Dan ini sudah tentu ya karena uang itu merupakan elemen yang sangat fundamental ya dalam sistem keuangan, maka ketika dia berubah maka berubah ya merubah semua wajah ya sistem keuangan global. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita pahami dampak riba ini, maka sangat wajar ya kenapa kita lihat dalil-dalil berbicara tentang riba ya, apakah itu yang bersumber dari Al-Quran atau hadis itu berbicara sangat keras sekali ya, berbicara tentang riba itu sangat keras sekali. Orang makan riba itu ya tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, maka siap-siaplah ya mereka akan ya siap-siaplah ya berperang ya, artinya Allah dan Rasul akan memerangi mereka. Ya, mereka tidak berdiri ya, artinya ketika mereka dibangkitkan maka berdiri seperti berdiri orang kerasukan setan. Ya, kalau orang kerasukan setan itu kan seperti orang gila ya, orang kalau bahasa Aceh pungo itu Pak ya, orang-orang pungo ya. Saya pernah Pak ya, bukan pernah ya, ketika pulang kampung hari raya ya, hari raya tahun ya, hari raya puasa, kan di kampung ya, ada saudara-saudara pulang dan sebagainya ya, pas di Aceh sedang hotnya isu kanun LKS, isu merger, pelayanan lembaga perbankan syariah tidak optimal, ya sehingga punya pengalaman ya mendapatkan pelayanan yang kurang berkualitas dari lembaga keuangan syariah ketika itu, sehingga ya mereka mengatakan ke saya ini gara-gara saya ini ya, gara-gara saya mereka mengalami kesulitan ya karena mereka tahu saya ketua Dewan Syariah Aceh ya, karena mereka mengatakan gara-gara saya ini mereka mengalami kesulitan ya, artinya mengungkapkan kemarahan ya. Nah cuma kalau dengan kawan-kawan dekat ya atau apa ya saudara kan dengan mudah kita bisa berargumentasi dengan bahasa-bahasa yang vulgar. Tapi kalau dengan akademisi kan harus bahasa-bahasa akademik ya, bahasa-bahasa akademik. Maka sebenarnya saya mengatakan ke mereka ya seharusnya Anda ini kalian ini berterima kasih dengan saya. Ya karena kita memperjuangkan ya di Aceh ini tidak ada lembaga keuangan konvensional, semua lembaga keuangan syariah. Anda harus berterima kasih karena kalau tidak ya sebenarnya ya ini sama saja ya seperti kami membiarkan Anda ini untuk terus terlibat dalam dosa, terlibat dalam riba, dan orang yang memakan riba itu seperti seseorang yang berzina dengan ibunya. Ya sebenarnya kita menyelamatkan ya mereka dari dosa riba dan tanpa riba ya. Nah ini memang ya mungkin salah satu pertanyaan besar, kok lembaga keuangan syariah yang hadir hari ini sepertinya ya belum mampu mewujudkan keseimbangan itu. Ya, belum mampu mewujudkan keseimbangan antara sektor real dan sektor keuangan. Kehadiran mereka itu belum mampu mendongkrak sektor real. Nah, maka ini menjadi tantangan besar ya, menjadi tantangan besar. Nah, kalau lembaga keuangan syariah ini sudah benar-benar syariah, akad-akadnya juga sesuai dengan syariah, maka lembaga keuangan syariah itu idealnya dia juga akan mampu mendongkrak sektor real, dan ini menjadi tantangan.
ya menjadi tantangan besar ya. Oke, Bapak Ibu sekalian ya silakan kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Izin Pak Dokter boleh bertanya ya? Silakan ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Nanti kalau salah mohon juga di Enggak, kita diskusi Pak koreksi ya. dalam Kita hal ya, silakan. boleh. Dalam hal riba memang dalam Al-Quran juga sudah tidak ada yang membantah bahwa itu haram dan sebagaimana juga perumpamaan seperti yang telah Pak Prof jelaskan tadi itu seumpama berzina dengan ibunya. Nah, di sini yang ingin saya belum paham atau bukan paham, ini coba mengangkat suatu diskusi bahwa pengertian riba itu ke dalam bahasa ya suatu negara, karena bahasa Indonesia, itulah bahasa Indonesia riba itu sesuatu yang diambil secara lebih ya. Nah, secara lebih itu juga ada lagi yang kalau kita kaji dari pendapat para ulama, misalnya menurut Abu Bakar Ibnu Arabi dalam bukunya yang saya dengar dari diskusi kawan pengajian itu buku Ahkamul Arab, dia menyebutkan bahwa riba itu adalah kelebihan antara nilai barang atau nilai uang yang diberikan dengan nilai barang atau nilai uang yang diterima. Nah, di situ seperti kita bisa melihat bahwa bila satu lebih dari yang diterima itu masuk ke dalam golongan yang berlebihan atau riba, yang didefinisikan dari buku atau kitabnya Al-Ahkamul Quran. Ya. Nah, lebih lanjut dalam Ahkamul Quran juga menjelaskan bahwa riba itu adalah sesuatu yang diambil secara berlebihan itu secara batil atau membuat masyarakat menjadi apa istilahnya menjerit yang mendapatnya dipaksa atau semacam memeras secara berlebihan. Nah, kalau kita lihat dalam kaji dalam praktek kita sehari-hari saat ini, kita lihat perbankan konvensional memang arah seperti itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al-Arabi ya, bahwa begitu kita meminjam uang di perbankan konvensional mengambil bunga apabila si peminjam tidak sanggup melunasi maka akan diambil secara paksa dengan cara paksa maka bunga berbunga terus. Nah itulah yang dimaksud dalam pemahaman dari Ibnu Arabi. Jadi dalam pandangan lain apabila misalnya ada suatu lembaga yang menerapkan bunga tapi tidak diambil secara batil mungkin itu bisa dikecualikan dalam pemahaman dari pendapat para ulama yang mengatakan ada riba yang halal dan ada yang bunga halal dan ada bunga yang haram. Kalau bunga haram itu yang seperti dilaksanakan dan dipraktikkan oleh pada zaman jahiliyah itu mengambil secara batil. Tapi kalau bunga secara halal itu bunga secara diberikan secara ikhlas, misalnya tanpa ada pemaksaan. Dan saya seperti yang kita lihat di perbankan syariah, di mana juga mereka mau ngambil kelebihan. Ya, itu kelebihan kalau kita terjemahkan dalam bahasa akuntansi ini namanya bunga atau kelebihan juga ya, berarti itu sama-sama juga bunga, cuma beda bunga di perbankan syariah adalah dia tidak mengambil secara batil, ya. Dia mengambil secara transparan, dia ada kelebihan sekian untuk biaya menutupi biaya operasional perbankan. Nah di sini yang ingin saya angkat dan ingin coba diskusikan adalah kita tidak membuat suatu rule kepada perbankan konvensional untuk membuat bunga yang seperti itu ya. Kenapa sepertinya negara membiarkan bank konvensional mengambil keuntungan dari bunga secara berlebihan dan menjurus kepada batil ya dalam sisi meminjam uang. Tapi dalam sisi lain tabungan tentu mereka juga memberikan imbalan kepada si yang menabung uang dan seterusnya. Nah ini kan kita coba kaji kembali dalam hal pemahaman tentang riba. Kalau kita riba dalam Al-Quran mungkin banyak persepsi, jadi kita coba persepsi dalam bahasa kita adalah riba itu adalah sesuatu yang lebih yang diambil secara batil. Ya. Namun kalau di sesuatu yang lebih yang tidak diambil secara batil, misalnya seperti saya jelaskan tadi, sebagai bank syariah yang telah membuat perjanjian di awal tentu dia tidak mungkin bisa kita katakan belum termasuk dari riba batil ya. Nah ini yang saya paham Pak Prof ya. Harusnya kalau dikatakan yang lebih-lebih semua diharamkan, berarti semua yang berlebih-lebih diambil dari transaksi tersebut, berarti itu termasuk golongan haram. Masih juga jual beli ya dan seterusnya ya. Nah ini bagaimana nih Prof? Ya, nah kalau kita lihat ya bagaimana sebenarnya pendapat para fuqaha ya ulama tentang riba ya, karena juga pertanyaan besar ya adalah apakah bunga bank itu adalah riba atau bukan? Ya,
MUI ya sudah mengeluarkan fatwa ya, walaupun fatwa itu baru hadir berapa 2001, maka agak lambat. Nah kalau kita lihat ya hanya segelintir ya yang menyebutkan bahwa bunga bank itu bukan riba ya. Nah coba kita lihat ya memang riba itu ya secara literal ya itu disebut sebagai kelebihan atau adanya bertambah atau tumbuh ya, tapi secara teknis ya riba itu adalah setiap pertambahan ya yang diperolehi ya di mana ya tambahan yang diperolehi itu tidak bisa dijelaskan oleh disebut dengan ya al-iwas ya disebut dengan counter value. Ketika seseorang mendapat tambahan pendapatan atau keuntungan ya keuntungan yang dia peroleh itu tidak bisa dijelaskan dengan yang pertama resiko. Resiko itu tidak berimbang dengan keuntungan. Kemudian usaha yang dia lakukan. Kemudian tanggung jawab. Ya, kemudian tanggung jawab. Ada orang coba misalnya kalau memiliki modal, memiliki uang dia pinjamkan ke orang lain dan itu sudah ada jaminan di situ. Dia akan mengembalikan. Maupun yang pinjam itu bangkrut atau meninggal ya, maka ahli warisnya harus membayar gitu ya. Harus membayar dan di situ ada tambahan dia harus membayar lebih ya karena itu bicara tumbuh ya riba bicara tumbuh maka di situ ya ketika seseorang mendapat katakanlah dia memberi pinjaman mendapat pengembalian yang lebih besar ya dan tambahan keuntungan yang dia berikan itu tidak bisa dijelaskan oleh resiko yang dia tanggung usaha yang dia lakukan dan juga tanggung jawab yang harus dia ambil itu satu. Nah, yang kedua juga kalau bicara tentang riba, itu adalah sebuah tambahan yang harus dibayar dan itu sudah ditentukan sebelumnya. Ya, sudah disebutkan sebelumnya. Artinya pembayaran saya pinjam uang 1 juta harus membayar lebih dari 1 juta dan itu sudah ditentukan sebelumnya. Bicara predetermined. Kalau sudah ditentukan sebelumnya itu sudah bermasalah. Tapi kalau atas inisiatif sendiri tidak ditentukan, seseorang membayar lebih itu silakan. Karena memang Islam ya menyebutkan sebaik-baik peminjam adalah yang ketika mengembalikan pinjamannya itu dengan uang yang lebih baik. Artinya bukan dari sisi ini ya kualitas uang, tapi jumlahnya yang lebih banyak. Karena Rasulullah kan pernah meminjam unta, ketika mengembalikan ya dengan unta yang lebih tua dan juga dengan unta yang lebih gemuk. Ya, maka kalau seseorang meminjam, dia harus mengembalikan. Ketika dia mengembalikan, dia kembalikan dengan jumlah yang lebih banyak dan sudah ditentukan sebelumnya, maka itu masuk dalam kategori riba. Ya, maka coba kita lihat sekarang ya, coba kita lihat yang terjadi dalam lembaga keuangan konvensional ketika seseorang meminjam uang dan dia harus mengembalikan dengan uang yang lebih banyak itu bukan atas inisiatif ya, bukan atas inisiatif si peminjam, tapi itu sudah ditentukan. Maka itu menunjukkan ya ada unsur riba di situ. Ya, ada unsur riba. Nah, kemudian terkait tentang ini ya, memang kalau kita bicara tentang hadis ya, tentang mungkin yang bisa menjelaskan, yang memberikan gambaran ya, artinya riba itu muncul ketika terjadinya ya pertukaran antara komoditas atau barang yang sama. Ketika terjadi pertukaran ya antara barang yang sama, maka itu harus dengan jumlah yang sama ya. Itu harus dengan jumlah yang sama dan juga dia harus yadan biyadin. Ya, dia harus pada saat itu juga ya. Ya, saat itu juga. Ini kalau kita lihat di hadis diriwayatkan oleh Muslim ya, hadis sahih itu menyebutkan ya bahwa ketika terjadi pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, date dengan kurma dengan kurma, garam dengan garam, atau yang sama dengan yang sama. Ya, artinya harus yang sama.
Oke, ini saya sempat terkeluar ya. Ini mudah-mudahan masih bisa didengar. Ya, masih bisa didengar ya? Masih Prof. Masih Prof, jelas Prof. Memang sinyalnya ini Jelas. tidak begitu mendukung ya. Nah, artinya ya, kalau terjadi pertukaran antara barang yang sama, tapi pengembaliannya ya itu jumlahnya berbeda, tidak dari tangan ke tangan ya, atau tidak on the spot, maka itu adalah riba. Tapi kalau pertukaran antara barang yang berbeda, maka itu sudah bicara jual beli. Maka sebenarnya merubah riba itu yang haram menjadi halal, maka rubahlah riba itu menjadi jual beli. Nah, kalau kita lihat ya memang sebenarnya di diskusi akan datang ya, diskusi di slide seterusnya sebenarnya bicara tentang mispersepsi, kesalahpahaman ya terhadap riba. Ya tadi disebutkan ya kalau katakanlah kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, tidak eksesif, tidak ada unsur eksploitasi, maka itu tidak ada masalah. Ya itu kalau merujuk pada surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba as'afa musa'afa, janganlah memakan riba itu secara berlipat ganda. Kan orang mengatakan kalau jumlahnya kecil itu tidak masalah. Tapi jangan lupa ya membaca Al-Qur'an kan harus secara menyeluruh. Lihat ayat-ayat seterusnya ya. Lihat ayat-ayat seterusnya ya surat Al-Baqarah 278 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba ya in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah sisa-sisa riba. Nah, kalau kita bicara tinggallah sisa-sisa riba, jika kamu ya orang yang beriman, artinya bahwa riba itu walaupun kecil, maka juga dia dilarang. Maka itulah sebabnya ya, kenapa orang menyebutkan bank bebas riba ya. Bank bebas riba, lembaga keuangan bebas riba, ekonomi bebas riba. Ya jarang kita dengar ekonomi bebas garar, orang menyebutkan ekonomi bebas maisir. Ya, atau bank bebas maisir, bank bebas garar. Karena kita pahami kalau garar iya ya, kalau garar-garar kecil ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau bicara riba, kecil pun tidak boleh. Maka orang mengatakan bank bebas riba. Ya, nah maka ini ya kalau kita lihat maka praktek-praktek yang ada dalam konvensional itu sangat menyerupai ya apa yang saya jelaskan tadi, maka keluarlah ya, maka ulama ya sudah mengeluarkan fatwa. Coba dicek ya nomor berapa. Kalau saya tidak keliru 2001 ya bahwa bunga bank itu adalah riba. Ya, saya pikir kalau organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah dan sebagainya itu sudah lebih duluan ya mereka bicara bahwa bunga bank itu ya bicara bunga bank itu adalah riba. Walaupun ada orang ya, ini kalau saya hidupkan video bisa nih ya, ada diskusi ya, ya coba ya Bapak Ibu bisa lihat ya ini apa ini diskusi saya ya, ini dari Nggak dengar suaranya Prof. nggak dengar. Nggak dengar Prof. Nggak kedengaran Pak ya? Enggak Prof, enggak. Iya Prof. Nggak kedengaran ya? Kok saya begitu jelas ya? Nah, saya pikir nih Pak Muklis bisa melihat. Pak Muklis tahu itu siapa ya. Pak Muklis itu kan ketua YARA ya, ketua YARA, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ya di kesimpulan ya dari diskusi saya dengan beliau ya apa beliau sebutkan ya. Beliau mengatakan memang ulama mengatakan bunga bank itu riba, tapi bagi beliau sendiri, bagi beliau itu bunga bank itu bukan riba. Tapi itu hanya orang-orang ini ya, karena
karena beliau salah seorang ya yang ingin menghadirkan kembali ya lembaga keuangan konvensional di Aceh. Artinya memang ada yang berpendapat seperti itu, tapi pendapatnya sebenarnya sangat lemah. Ya, pendapatnya sangat lemah. Nah, maka saya pikir ya itu ya Pak apa tadi ya? Pak Ryan. Ryan. Pak Ryan juga sama mungkin dengan Ketua Yara. Ya, apa sama ya pendapat beliau dengan Ketua Yara. Saya bisa kirim gitu ya. Artinya debat saya, cuma mereka mengatakan itu apa ya? Oh, saya bicara tentang langit, mereka bicara tentang bumi, sehingga muncul paradigma langit dengan paradigma bumi. Ya, artinya mengklaim bahwa aturan-aturan Tuhan bersumber dari langit tidak cocok untuk bumi. Ya, tidak cocok untuk bumi. Ya, padahal mereka lupa. Coba hujan saja tidak turun dari langit, bumi ini akan kering kerontang, semua akan mati. Ya, nah itu ya kalau maka itu ya kenapa lembaga keuangan syariah itu hadir, karena memang riba itu bunga dalam perbankan syariah itu adalah riba. Oke, ada lagi silakan. Prof. Ya, silakan. Ini kalau kita lihat bahwa di Aceh ini kan yang penerapan ekonomi syariah itu lebih kepada lembaga keuangan. Nah, ini mungkin bagaimana ke depan nih Pak Prof terkait bagaimana mensyariahkan tidak di lembaga pemerintah dalam hal pengelolaan anggaran juga bagaimana ini bisa bersyariah juga ini Pak Prof. Makasih Pak Prof. Ini memang karena saya pikir persepsi ya, mispersepsi. Coba ketika berbicara tentang ekonomi syariah, ya bicara ekonomi syariah orang hanya melihat bank, hanya melihat lembaga keuangan karena situ banyak uang. Ya sama juga ini ya. Coba kalau Bapak Ibu sekalian ingin menggali, membaca referensi ya tentang ekonomi, maka ekonomi makro, ekonomi mikro ya dari sisi syariah tulisannya sangat terbatas. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian ingin membaca referensi tentang perbankan atau lembaga keuangan, nah itu nggak cukup waktu untuk membaca, sangat banyak sekali. Ya, ekonomi itu kan orang sering melihat ekonomi itu identik dengan lembaga keuangan, padahal ekonomi itu bukan hanya bicara ya lembaga keuangan, tetapi juga bicara sektor pemerintah. Ya, pemerintah ya bagaimana ya katakanlah penganggaran ya alokasi anggaran, apakah itu sudah sesuai dengan syariah atau tidak? Ya, juga bicara sumber dana pemerintah ya, bagaimana dana itu dikelola, bagaimana dana itu didistribusikan, maka itu juga harus sesuai dengan syariah. Maka yang kita harapkan itu ya, yang kita harapkan lahir kanun lembaga keuangan syariah, nanti juga akan lahir ya peraturan-peraturan pemerintah seterusnya. Kita juga sangat memimpikan sebenarnya ya lahir apa? Politik syariah, pendidikan syariah, ya semua ya dimensi-dimensi syariah itu hadir. Tapi setidaknya Pak Muklis kalau saya melihat ya ini merupakan pertanda baik ya adanya batu loncatan besar ya pelaksanaan syariah di Aceh. Karena kalau dulu kan pelaksanaan syariah di Aceh itu kan hanya bicara apa? Kalau Bu Marliah ada saudara mau ke Aceh nggak pakai jilbab itu harus diingatkan dulu ya pakaian ketat nanti ditangkap. Apalagi di daerah Pak Muklis ya. Kalau saya tidak keliru ya dulu ya di Luk Sumawe itu kan mau dibuat
kanun wali kota atau bupati bicara tidak boleh duduk ngangkang. Ya, maka kan banyak fokus pada apa? Fokus pada khalwat, fokus pada ngangkang, fokus pada pakaian ketat. Kan itu dulu. Tapi sekarang sudah merambah ke perekonomian. Nah, yang kita harapkan ke depan akan muncul ya pendidikan, katakanlah pendidikan berbasis syariah, juga bicara tentang politik syariah yang kita harapkan di Aceh akan muncul ya integrasi pendidikan. Ya, artinya kita tidak mengabaikan ya nilai-nilai Pancasila ya, tapi itu integrasi. Ya, itu integrasi. Artinya karena sistem pendidikan sekarang inilah yang menyebabkan kan pemahaman seseorang tentang Islam ini ya keliru. Karena coba ya kita nggak perlu jauh-jauh ya. Saya tidak tahu, mungkin cerita Bu Marliah lebih tahu. Jadi ya artinya bagaimana kondisi di Medan. Jadi Bu Marliah entah kapan sampai ke Syah Kuala ya, ke Aceh ya. Nah, Darussalam ya, kampus Syah Kuala sekarang sudah disingkat menjadi USK. Ya, USK ya, Syah Kuala disingkat menjadi USK walaupun muncul debat karena orang nggak mau muncul Syiah di situ karena orang pikir itu Syiah. Ya. Cuma saya bilang kalau USK disingkat mungkin menjadi keren. Kalau ketika ditanya kuliah di mana? Saya sebutkan U, kemudian S-nya kecil, saya sebutkan K. Pak Mukhlis pikir, UK ya, di Inggris. Atau saya sebutkan US, kemudian K-nya kecil, orang pikir di Amerika, US. Ya. Nah, Darussalam ya, ini kota pelajar, Kopelma, ya, kota pelajar mahasiswa. Karena lokasi ya di Syah Kuala itu berdampingan dengan UIN Araniri. Juga ada kampus ya sekolah tinggi Tunku Syik Pantai Kulu. Nah, maka kalau mau ya masuk ke UIN itu harus melalui Indonesia. Artinya kan interaksi antara mahasiswa Syah Kuala dengan UIN Araniri itu kan seringnya dekat. Nah itu muncul ketika saya kuliah dulu ya, ketika saya kuliah dulu kan muncul isu itu, kan muncul isu apalah yang kuliah di Syah Kuala. Mereka tahu buat apa, kalau di teknik paling-paling ya buat bom dari Priu katanya ya. Ini kan orang Syah Kuala mereka apalah orang UIN, paling tahu apa, yang beli ayam dan sebagainya ya. Ini marah orang UIN bilang, ya, kalian jangan macam-macam, kalau mau kawin, kalau kami nggak mau nikahkan, karena tidak akan bisa kawin. Ya, nah isu ini muncul Bu. Padahal isu ini apa? Bicara sebenarnya adalah benih-benih dari sekularisasi itu sendiri. Ya, dari sekularisasi itu sendiri. Artinya orang kan berpaham bahwa ekonomi itu tidak ada nilai-nilai syariahnya di dalam. Ya, padahal kan bicara integrasi itu sendiri ya. Artinya coba ya kalau bicara pendidikan yang integrasi ya menggabungkan ya nilai-nilai nasionalisme, kebangsaan, kearifan lokal dan juga nilai-nilai syariah itu sendiri. Maka yang kita harapkan itu Pak Mukhlis ya, kita harapkan itu. Tapi kan satu persatu gitu ya. Di semua wajah itu kan wajah pelaksanaan syariat Islam. Memang kan harus bertahap. Nah ini tidak mudah. Tapi usaha untuk itu ya saya pikir akan jauh lebih susah ini Pak Mukhlis kalau kita tidak rubah sistem pendidikan. Ya, tidak rubah kita tidak rubah sistem pendidikan karena yang menentukan itu adalah anggota-anggota dewan. Ya, tapi kalau pemahaman ini ya artinya pendidikannya pemahaman tentang pelaksanaan syariat Islam, sistem keuangan syariah itu dipahami dengan baik, maka dengan mudah ya. Dengan mudah setidaknya apa ya? Memang tidak mungkin di Sumatera Utara ya, di Kota Medan atau di provinsi lainnya mengikuti seperti apa yang ada di Aceh. Tapi setidaknya ya ketika kawan-kawan ya dari provinsi lain merindukan pelaksanaan syariat Islam yang kafah, mereka bisa datang ke Aceh. Ya, ini dalam diskusi ya saya dengan kawan-kawan dari alumni ya. Karena kawan-kawan ini banyak ya, artinya memegang posisi-posisi strategis ya. Ada di KNKS, ada di ya Kementerian Keuangan, Jabatan Fiskal, di BI dan sebagainya ya. Nah mereka menanyakan ke saya ya, Prof sebagai alumni, apa yang alumni bisa berikan kontribusi untuk Aceh?
apa yang harus kami lakukan untuk mendukung ya pelaksanaan ekonomi syariah di Aceh. Ya, karena yang bertanya itu dia pernah menyebutkan ketika beliau datang ke Malaysia merasakan pajak itu begitu tinggi, tapi ujungnya beliau sadari ya ternyata walaupun pajak tinggi karena beliau sudah membayar zakat, memberi infak dan bahkan juga bantuan untuk orang tua, itu dianggap sebagai bagian pembayaran pajak. Artinya zakat, infak, sedekah itu adalah sebagai pengurang pajak di Malaysia. Maka saya bilang ke beliau, yang saya harapkan begini, nanti ketika beliau pulang dari Kuala Lumpur kembali ke tanah air, beliau merindukan ya ada tempat di Indonesia kita bayar zakat dan zakat itu dianggap sudah mengurangi pajak, ya maka silakan datang ke Aceh, ada tempat untuk itu. Ya maka dukung ya Aceh juga ya masyarakat yang membayar zakat itu dianggap sudah mengurangi pajak. Ya, tapi ini tantangannya berat ya, karena kalau Aceh sudah bisa, mesti orang Medan nanti juga akan minta. Kami yang membayar zakat, maka anggaplah itu adalah bagian dari membayar pajak. Ya. Nah, saya tidak tahu Pak Muklis, apakah usia kita bisa menikmati ya apa yang Pak Muklis harapkan. Ya, tapi memang idealnya ya itu harus ke situ ya. Jangan hanya karena orang kan bicara ekonomi syariah hanya bank saja mereka yang tahu. Ya padahal ada aspek-aspek lain ya yang juga tidak kalah pentingnya. Jangan lembaga keuangan syariah tapi aparaturnya tidak syariah. Ya. Oke, mungkin secara empiris ya kita bisa coba melihat katakanlah sejauh mana sebenarnya riba itu ya bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Atau dengan kata lain kalau kita ingin melihat ya sejauh mana riba itu menyebabkan tingginya ya potensi sebuah negara itu bisa mengalami krisis. Ya, dikumpulkan saja data, coba lihat data ya, karena tadi kan saya bicara keseimbangan sektor real dengan sektor keuangan. Coba kita lihat dua sektor ini. Sektor real ini bisa dilihat diukur dengan PDRB ya, pertumbuhan ekonomi. Sektor keuangan bisa dilihat dari sisi jumlah uang yang beredar. Ya, coba lihat, tapi datanya agak panjang ya, data historis ya agak panjang. Lihat secara global. Ya, maka kita lihat ya pada saat terjadinya krisis itu jumlah uang yang beredar itu sangat tinggi. Ya, jumlah uang beredar itu sangat tinggi, pertumbuhan ekonomi itu rendah, inflasi itu begitu tinggi dan pada saat itu terjadi krisis. Ya, terjadi krisis. Artinya secara empiris juga terbukti ya juga. Nah, itu bisa dilihat ya, artinya kajian-kajian coba kita membuktikan katakanlah ya bahwa keberadaan riba itu mewujudkan ketidakstabilan ekonomi. Maka dengan kata lain ya, kalau dalam sebuah negara jumlah uang beredarnya itu sudah banyak, itu siap-siap saja bahwa krisis akan terjadi. Ya. Oke, nanti ada tulisan sederhana ya. Memang tulisannya bagi orang itu menganggap keras ya tulisannya. Bagi orang menganggap keras. Ini tulisannya sudah lama ya, sudah
tulisannya ini, oke, ini tulisannya di sebuah media lokal 2012. Ya ini Bu, bisa dilihat ya tulisannya ini, memerdekakan Nanggro Syariah dari belenggu riba. Bu Mardiah mesti senyum lihat foto saya ini, ya. Saya tidak mengirimkan foto ini Bu ke ini ya, ke orang modus ini, saya tidak kirimkan. Mereka ambil sendiri. Nah, cari di online, mereka ambil sendiri. Ya, ini foto saya ketika di Malaysia dulu ya. Nah, saya juga masih mengucapkan alhamdulillah Bu ya. Saya mengatakan alhamdulillah. Coba kalau foto yang diambil itu foto Usamah bin Laden, tapi namanya nama saya, itu kan lebih bahaya lagi. Ya, artinya mereka masih mengambil foto-foto yang ini ya, foto yang benar ya. Nah, sebenarnya sebelumnya ya banyak tulisan-tulisan memang yang ini ya, coba memberi edukasi, menyadarkan tentang bahaya riba ya. Dan alhamdulillah ya, kanun ini sudah diundangkan ya. Walaupun kita telah menikmati kemerdekaan sejak lebih setengah abad yang silam, namun Serambi Mekah ini masih belum mampu memerdekakan dirinya dari belenggu riba. Ya, maka di sini ya ada statement ya, menarik ini statement ya, karena statement yang disampaikan itu direspon terlalu berlebih-lebihan oleh masyarakat. Nah, ada statement ini ya. Nah, ini ya. Pernah ya mantan Menteri Keuangan, Kepala BPK ya, Republik Indonesia Anwar Nasution, pernah beliau mengatakan rakyat Aceh makan riba. Ya, ketika statement ini muncul, ya banyak sekali orang-orang yang merespon dengan secara tidak profesional ya, berlebih-lebihan. Maka saya tulis ya, walaupun statement tersebut menyesakkan dada dan menyakitkan hati, tapi itulah kenyataannya. Sebenarnya statement Anwar Nasution jauh lebih sopan dan santun dibandingkan dengan tudingan Islam terhadap si pemakan riba. Islam melihat ya mereka yang terlibat dalam aktivitas riba itu sebagai urung pungo, ya, orang gila ya, dan penjahat agama dan ekonomi yang wajib diperangi. Ya, mereka penghuni neraka yang abadi. Ya, ini saya sebutkan ya. Nah, bahkan di sini ada yang keras di sini ya, karena saya menyebutkan di sini ya orang yang makan riba itu ya ini adalah orang yang memperanak-pinakkan uang. Ya, orang, kata riba bermakna tumbuh, bertambah, dan berkembang. Orang yang memungut riba berarti menumbuh kembangkan uang dari uang itu sendiri. Ya, ini bahasa Aceh ini ya. Atau seperti disebutkan Aristoteles ya, money begetting money, money create money. Ya, sehingga di sini saya tulis ya, ini keras nih ya, maka nggak masuk ke di Aceh ya, media yang paling ini ada Serambi Indonesia ya. Mereka nggak mau, ini agak terlalu vulgar ya. Maka saya sebutkan ini ya, orang yang memakan riba itu adalah orang yang memperanak-pinakkan uang. Cuma cara memperanak-pinakkan uang ya, itu dilakukan secara ilegal. Tindakan mengembangbiakkan uang ini dilakukan secara ilegal. Ya, maka saya tulis ini ya, praktek riba sebenarnya adalah praktek mengharam anak jadahkan uang. Ini Pak Mukhlis lebih tahu nih ya, bahasa Aceh ini. Anak bajing peng ya, ini Pak Mukhlis tahu ini. Nah, ini keras ini ya, bahasa ini tulisan ini keras. Tapi itu kalau kita baca dalil dan sebagainya memang sangat masuk akal. Ya, karena riba itu dampaknya besar ya, dampaknya masif. Menyebabkan runtuhnya ekonomi dan sebagainya, menyebabkan orang hilang pekerjaan, kemiskinan, ketimpangan, ya karena dampaknya masif ya, memiliki dampak sosial yang lebih besar. Maka Islam ya sangat tegas terhadap ini.
Ya, nanti saya akan kirimkan ya artikel ini, silakan ya, setidaknya kita memiliki pemahaman yang ini ya, pemahaman yang lebih luas. Kalau tidak ya, kalau kita masih ragu tentang riba ini, nanti untuk apa ya ekonomi keuangan syariah. Tapi persoalan katakanlah ekonomi keuangan syariah belum mampu ya hadir ya seperti yang diharapkan, ya mewujudkan seperti yang diharapkan, maka itu adalah PR besar bagi kita. Ya, PR besar bagi kita. Artinya pertanyaan tentang kesyariahan itu harus dievaluasi kembali. Ya, bahkan juga tentang akad-akadnya. Maka kalau saya melihat apa ya, memang lembaga keuangan syariah masih sangat baru dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan konvensional juga masih banyak masalah, apalagi bicara tentang lembaga keuangan syariah. Artinya memang proses menuju kesempurnaan itu harus terus dilakukan. Dan ini menjadi tugas Bapak Ibu sekalian. Diharapkan dari penelitian Bapak Ibu sekalian ya ada rekomendasi-rekomendasi penting yang muncul untuk memperkuat ya, apakah dari sisi konsep ataupun sisi implementasi ya atau penguatan ya lembaga keuangan syariah, sehingga kehadirannya itu benar-benar bisa mewujudkan keadilan, bisa mewujudkan keseimbangan, dan juga bisa mewujudkan kemaslahatan. Oke, ada yang ditanyakan. Ini sudah jam 15.56. Bu Marliah, ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, ini kalau Pak Ali Murtani ini sudah mau ngantuk, ini harus bicara ini ya, harus bicara ya. Coba ya saya tunjukkan artikel ini ya, tadi di kelas yang satu lagi saya tunjukkan ya, setidaknya ini ya. Karena salah satu pertanyaan penting orang bicara tentang ya bagaimana sebenarnya melihat kesyariahan ya, melihat kesyariahan itu. Setidaknya ini membuka ini ya, membuka apa? Pemikiran kita. Tadi Pak Ryan ingin bertanya kembali kan? Ya boleh Bu. Silakan Pak Ryan. Baik, terima kasih atas waktunya. Tanya terus. Boleh karena ada yang bertanya lain, saya juga ingin bertanya ya. Silakan. Ini Pak Prof, ternyata di perbankan syariah itu ada salah satu pembiayaan yang dikenal dengan nama Qard Hasan ya. Kenapa bank syariah tidak memberdayakan pinjaman model tersebut? Kenapa lebih baik pada mudharabah atau yang lainnya? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh perbankan syariah atau bagaimana tuh Prof? Yang pertama, yang kedua, kebetulan Prof juga sebagai Dewan Syariah di Aceh, kenapa tidak juga memberdayakan terutama dalam hal pemberdayaan wakaf untuk pembiayaan UMKM yang ada di Provinsi Aceh, menggerakkan Baitul Mal untuk memperhatikan UMKM yang berkembang di Aceh dan memanfaatkan dana wakaf misalnya pada sektor-sektor yang produktif. Terima kasih. Oke, ini coba kalau Pak Ryan Firdaus ya memposisikan dirinya, ini Bapak sebagai Direktur Bank. Ya kira-kira Bapak mau nggak memberikan Qardul Hasan? Ya, karena kalau Qardul itu ada pinjaman memang yang kalaupun ini tetap dibayar, tapi kalau bicara Qardul Hasan, ya ini adalah pinjaman yang bersifat kebajikan, ya. Artinya ini Pak Ryan ya, kalau Qardul Hasan itu memang mereka tidak akan mendapatkan keuntungan dari Qardul Hasan. Ya, Qardul Hasan tidak memberikan keuntungan, sedangkan bank itu kan mereka perlu membayar gaji ya, membayar apa untuk meningkatkan fasilitas dan sebagainya. Maka itulah ya orientasinya banyak orientasi ke murabaha. Ya, karena murabaha itu sedikit resikonya Pak Ryan. Padahal kita pahami tadi, kalau seseorang mendapatkan keuntungan yang besar tapi tidak
berimbang dengan resiko yang diambil, maka itu ya pendapatannya atau keuntungannya itu dipertanyakan. Sama juga Pak Ryan, kalau saya sering mengatakan ke mahasiswa, tolong Anda cek nilai-nilai IPK yang Anda perolehi itu seberapa besar, berapa persen kira-kira ada unsur riba. Maksud saya Pak, ada kawan-kawan dia nggak belajar Pak, lihat kiri kanan tapi nilai dia bagus. Usahanya tidak sesimpel dengan nilai yang dia perolehi. Maka itu sesuatu yang dipertanyakan Pak. Maka itu ya salah satu kelemahan ya lembaga keuangan syariah sekarang karena masih enggan mengambil resiko. Padahal lembaga keuangan syariah itu bicara profit and loss sharing. Ya, profit and loss sharing. Ini tidak akan ya kalau kita himbauan dan sebagainya tidak cukup kecuali memang ada regulasi ya, ada regulasi yang Oke, kemudian menarik Saya tambah sebenarnya. Bro. Oke, Saya tambah boleh, Bro? Silakan Pak. Nah, gini, kalau tadi Pak Ryan cerita tentang Al-Qardul Hasan di Bank Syariah di Muamalat tentunya kita ini di sana bahwa kondisinya bahwa memang talangan itu terbatas biasanya untuk take over. Punya hutang nasabah itu atau calon nasabah itu di bank konvensional, dia mau masuk ke syariah, dipergunakanlah Al-Qardul Hasan sebagai dana talangan. Betul kata profesor tadi, bank tidak dapat apa-apa di situ karena konsepnya menolong. Jadi menolong dia terhindar dari riba yang lebih dalam. Seperti itu. Jadi bukan berarti bank itu mensosialisasikan itu. Kalau disosialisasikan itu, kalau tidak ada kemanfaatannya dalam artian untuk menalang hijrah dari konvensional ke syariah, ya enggak juga. Karena memang sekali lagi bank itu adalah profit oriented. Seperti itu. Terima kasih, Prof. Oke, nah ini saya bertanya, Prof. Lagi. Sebentar kita respon ini dulu ya. Yang Pak Ryan ada satu lagi nih Pak ya. Ini terkait ini. Nah, sebenarnya Pak Ryan sangat menginginkan apa perbankan itu kan bisa ya banyak ya berpihak pada masyarakat, orientasi untuk kesejahteraan dan sebagainya. Itu tidak cocok, alamatnya kurang cocok Pak Ryan. Yang cocok kita bicara tentang social finance. Ya, maka kalau saya menarik Bu Marlia, sebenarnya ada satu mata kuliah namanya social finance, keuangan sosial. Maka di situ masuk wakaf. Di situ masuk ya lembaga-lembaga filantropi. Betul. Nah, memang menarik ini Pak Ryan ya. Kalau kita mengharapkan dengan zakat untuk memutuskan mata rantai kemiskinan, ya, menggerakkan ekonomi rakyat kecil ini tidak akan mampu, tidak akan efektif. Karena zakat itu kan ujung-ujungnya apa? Dia hanya memenuhi ya untuk isi perut, Pak. Untuk mengganjal perut. Dia tidak cukup untuk modal usaha. Kalau modal usaha kan mungkin dari sedekah, infak, tapi bukan dari zakat. Ya, maka pemanfaatan wakaf, Prof. Pemanfaatan wakaf produk. Ya, itulah yang saya mau sampaikan, Pak. Nah, maka sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah, ya, yang sangat efektif untuk menggerakkan ya perekonomian atau memutuskan mata rantai itu adalah wakaf. Ya, itu adalah wakaf. Kenapa? Karena wakaf itu ya aset wakaf itu berbeda dengan zakat. Karena zakat itu kan harus habis. Tapi kalau wakaf tidak boleh aset itu, Pak. Aset itu harus terus ya, harus terus kekal. Ya, artinya modal itu tidak akan hilang ya. Modal itu tidak akan hilang. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat memang sekarang Indonesia ya sudah setelah awalnya ya bicara yang wajib dulu karena zakat kan bicara wajib, memperkuat lembaga-lembaga zakat karena dia wajib. Sekarang kita lihat sudah fokus Pak kepada lembaga wakaf. Ya. Nah, kalau di Aceh kita juga sudah berbicara tentang itu, cuma kendalanya dari sisi manajemen. Ini kita segera ya, kita sudah menyurati lembaga-lembaga wakaf untuk kita buat FGD karena di Aceh permasalahan terbesar adalah siapa yang seharusnya atau lembaga mana yang bertanggung jawab mengelola wakaf. Karena kalau di Indonesia Pak munculnya trialisme ya pengelolaan wakaf. 3 lembaga Pak. Pertama ada BWI, Badan Wakaf Indonesia,
kemudian Kemenak ya, Kementerian Agama, kemudian ada Baitul Mal. Maka yang terjadi ini Pak, kadang-kadang merasa nggak enak, ini siapa yang kelola ya. Ini kalau saya kelola nggak enak dengan yang lainnya. Sayangnya zakat itu nanti harta wakaf itu tidak produktif. Wakaf. Ya, maka itu yang diharapkan Pak. Itu diharapkan rasanya banyak sekali ya harta-harta wakaf, jangankan berbicara untuk digunakan secara produktif, optimalisasi. Kita misalnya minta data saja tentang harta wakaf, nah, itu masih kelabakan Pak. Nah, saya pikirkan database wakaf ya, pengembangan database wakaf itu sangat penting. Ya di mana saja data-data wakaf itu. Ya ini jangankan mengembangkan Pak data wakaf aja ya, kita tidak hilang suaranya. Sinyal barangkali. Bu Marlia, tadi ada statement dari profesor, Ya, kondisi zakat itu nggak bisa namanya mungkin terbatas hanya untuk mengganjal perut. Kalau saya rasa nggak juga, karena yang kita lakukan itu kita berikan mereka. Nah, saya bilang ke kawan Baitul Mal ini, Pak Prof hadir. ini kalau seandainya orang-orang yang sudah mati diberi kesempatan bangkit 15 menit. Bangkit 15 menit, Pak ya. Bangkit 15 menit. Nah, ini yang pertama dicari, saya mengatakan ya, orang-orang yang sudah mewakafkan pertama dicari adalah keluarganya sendiri. Karena banyak kasus-kasus orang tuanya dulu atau kakeknya dulu ya memberi wakaf, tapi anak cucu kemudian protes. Menarik kembali karena kan wakaf dulu Pak kan sistemnya kan nggak ada dokumentasi, nggak ada sertifikat. Maka lembaga sertifikasi harta wakaf itu sangat penting sekali. Maka saya mengatakan pertama si mayat itu akan menemui keluarganya setelah selesai ya, maka di sisa waktunya dia akan menemui bapak-bapak ibu ya di badan wakaf. Saya mengatakan mereka akan protes ya karena wakaf yang mereka sumbangkan tidak diberdayakan, tidak diproduktifkan sehingga pahala mereka itu sangat terbatas. Mereka akan marah ke bapak ibu, saya bilang, ke orang-orang Baitul Mal. Nah, kemudian saya mengatakan juga ya karena bicara tentang pemberdayaan wakaf ditanggung jawab semua, nanti mereka juga akan coba mencari para akademisi ini. Ya, akan cari Bu Marliah. Kenapa Bu Marliah tidak memberi nasihat atau memberi pencerahan? Akan mencari akademisi. Cuma saya bilang sayangnya pas ketika mereka mencari akademisi, malaikat meniup peluit. Oke, kembali ke dalam kubur semuanya. Ya. Saya mengatakan itu ya, artinya tanggung jawab itu berat ya, tanggung jawab tugas itu berat ya. Nah, mudah-mudahan yang kita harapkan itu Pak. Maka saya sangat yakin ya dengan banyaknya kajian, apalagi di level doktor, ini mudah-mudahan ya problema ya ekonomi ya dan juga sosial dalam masyarakat ini akan bisa teratasi dengan filantropi Islam ya, kita bicara tentang lembaga wakaf ya dengan harta-harta wakaf karena banyak sekali harta-harta wakaf yang masih terbiar ya dan belum dikembangkan. Padahal banyak model-model pengembangan harta wakaf itu yang mungkin ya untuk dilakukan ya dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia ya. Itu Pak Firdus ya, pelan-pelan nih Pak Firdus ya, ini pelan-pelan ya. Tapi tetap harus diingatkan. Nah, maka kita ya kalau di Aceh ini Kepala Baitul Mal Aceh ya, Prof. Nazaruddin, kebetulan beliau Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Aceh, saya sekretaris beliau ya. Nah, beliau ya selalu curhat ini ya, selalu curhat ya. Maka saya mengatakan karena beliau ketua YAI, gunakan YAI ini untuk memperkuat ekonomi syariah, tidak ada masalah.
Maka kita mengundang ya dalam FGD nanti kita undang BWI, kita undang Kemenak, hadir Baitul Mal supaya jelas dulu ini kerja siapa. Ya, kerja siapa. Artinya kalau memang dari sisi pengelolaan itu ya ada overclaim, maka susah bergerak. Ya, maka susah bergerak. Saya pikir kan perlu kejelasan pembagian tugas. Atau bisa jadi ya dengan keistimewaan Aceh, maka bicara wakaf ya tetap katakanlah di bawah Baitul Mal karena kanun Aceh menyebutkan itu ya dalam kanun tentang pengelolaan zakat di Aceh itu disebutkan Baitul Mal juga punya wewenang untuk mengelola wakaf. Nah ini ya menjadi isu. Saya pikir di Sumatera Utara juga demikian ya. Kalaupun tidak di Baitul Malnya mungkin setidaknya antara Kemenak dengan Badan Wakaf Indonesia. Tapi kalau kita bicara zakat, saya pikir sudah ini ya sudah terintegrasi. Artinya di masing-masing provinsi ada Baitul Mal, ada semua kan dengan koordinasinya dengan Basnas. Walaupun di Aceh namanya berbeda. Di Aceh namanya Baitul Mal. Ya. Kalau lain namanya kan Basnas. Basnas Pak ya. Lainnya namanya ya, lain namanya Basnas. Tapi tetap dia memiliki ya komando atau koordinasi yang ya dengan Basnas ya di pusat. Nah, maka itu Pak Ryan ya gara-gara pengelolaan itu ya, gara-gara pengelolaan ini tidak jelas ya. Nah, ini yang terjadi, Pak. Ya. Boleh tanggapin, Prof. Pak Erwin, silakan ditambah. Ditanggapin gini, Prof. Kondisi di luar Aceh ya, kalau di dalam Aceh saya mengenai konon kan belum terlalu dalam saya. Tapi kalau untuk di luar Aceh itu mengenai tanah wakaf dan pengelolaannya itu memang diserahkan ke BWI karena sudah di kabupaten kota sudah ada kita masing-masing BWI kabupaten kota hampir sama Basnas, cuman polanya masih lebih dangkal karena kalau BWI kan masih baru nih, Prof. Sementara kan Basnas kan sudah mendarah akar seperti itu. Kemudian di sini di Pekanbaru kemarin Gubernur Bapak Samsuar udah ini juga bahwa ternyata setelah dikumpulkan ada tanah wakaf sama wakaf melalui uang dengan total kurang lebih sekitar 750 miliar terkumpul. Yang besarnya memang tanah yang di Kota Pekanbaru karena tanahnya letaknya strategis seperti itu. Selama ini hanya ditanami dengan tanaman-tanaman jabon ya, jati apa. Kemudian sekarang udah mulai diberdayakan untuk panahan, berkuda, sama kegiatan-kegiatan sunnah lainnya gitu. Karena di Pekanbaru ini untuk kegiatan pengajian sunnahnya udah mulai banyak, sangat banyak lah Prof. Mungkin dengan Medan masih jauh banyak di sini. Pengajian itu full apanya. Berarti Pak Erwin BWI itu lembaga terpisah dari Baitul Mal. Iya, seperti itu. Karena kami pun kan mau ambil ini lahan penggunaan lahan tersebut kan niatnya untuk kantor Basnas. Tapi kebetulan bahwa yang memiliki aset dari lahan tersebut bukan Basnas. Basnas nggak kuasai aset dia. Tapi kita akan sinergi nanti membuat gedung Basnas sendiri ya dengan di dalam ruang lingkup BWI tadi kantor BWI juga ada gitu. Sudah duduk dengan Kementerian Agama juga. Nah, maka ini sangat penting. Saya juga nazir juga, Pak. Betul, ya. Ini sangat penting sebenarnya regulasi-regulasi yang ada di daerah itu harus sinergi ya dengan regulasi-regulasi yang ada di pusat. Nah, cuma bisa jadi karena Aceh ini menganggap dia khusus, ya. Tapi saya yakin Pak, ketika katakanlah kanun tentang pengelolaan zakat itu disusun, mesti ya dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Seperti kanun LKS juga ya, sebelum itu kan sudah mendapatkan masukan-masukan dari pusat. Kalau tidak mesti akan mental ya mesti akan mental. Pak Erwin, coba buat kami. Ada satu masukan Pak, gini Pak. Kemarin kan kemarin Pak ada saya mengajar di IAIN Padang Sidimpuan, kebetulan ada salah satu mahasiswanya dari Aceh. Jadi dia sampaikan
tentang zakat dan wakaf. Kebetulan saya mengisi di situ ya. Diminta orang tuh 5 JPL, tapi saya mungkin cuma mau di 1 JPL. Jadi saya sampaikan bahwa mengenai zakat wakaf ini luar biasa ke depannya, asal dimanage dengan bagus. Salah satu memang peran pemerintah memang diminta perlu, dan peran swastanya juga untuk mensosialisasi bahwa ini loh job yang ke depan yang memang bakal booming gitu. Seperti halnya perbankan, di Pekanbaru ini perbankan syariah, pegawai-pegawai perbankan itu sudah banyak yang jadi pengusaha jadinya, karena mereka itu takut juga karena dibilang secara syari penuh, enggak juga, karena kalau misalnya di luar bank syariah yang ada di daerah sama ini ya mungkin misalnya contoh misalnya BTN Syariah gitu kan, karena mereka masih belum juga satu pintu, mereka rasakan kami ragu gitu ya. Padahal mereka itu bankir-bankir yang terlatih juga gitu. Mereka mulai hijrah, kenapa tidak mengarah ke Nazir dan ke Amil gitu kan. Itu trennya udah mulai ini. Kemarin itu salah satu brainstorming saya sama anak-anak yang di Padang Sidimpuan, yang pada Sidimpuan itu, banggalah menjadi diri kalian sebagai jundullah, pejuang-pejuang Allah di bidang ekonomi Islam, khususnya mengembangkan zakat dan wakaf. Seperti itu. Jadi kemarin disampaikan sama Pak Dekan juga, Pak Harahap, Pak, kapan Bapak ke Sidimpuan? Saya bilang, Pak, masih belum bisa pula kita overlapping provinsi. Kalau misalnya di seputaran Riau, kita masih bisa mobilitas tinggi ya, karena kita pakai protokol kesehatan, plus dengan jalan dengan plat merah kan, insya Allah aman, kita nggak diperiksa orang. Itu Pak, mungkin itu masukan saya untuk ininya, dari lihat kacamata, ini potensi peluang yang luar biasa. Makanya mensupport ini VB UIN itu memang betul-betul UIN Sumatera Utara jadi pelopor lah mudah-mudahan ke depan. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama ya. Terima kasih banyak. Banyak sebenarnya harta-harta aset itu yang terbiarkan tidak dijadikan produktif, ya, dan seperti kan bisa sebenarnya kan dibuat apakah sebagai pusat atau pertokoan dan sebagainya, dan itu nanti kan bisa merekrut. Coba misalnya tanam sawit, ada kelola, direkrut orang miskin dan sebagainya, kan pada saat yang sama dia akan ini. Betul, Saya tantang Pak Erwin ini, jadikan kami di luar Riau ini cemburu dengan orang Riau. Cemburunya gimana nanti kan? Nanti Pak, gini Pak, sebenarnya bukan seorang Erwin ya Pak, tapi memang kita bersama gitu. Jadi kita memang harus kolaborasi, dalam artian teman-teman pun sudah sampaikan, kalau kita cuma, mohon maaf ya Prof ya, saya sampaikan sama kawan, kalau kita cuma sekedar dokter, kalau tidak memberikan kemanfaatan kepada masyarakat hal lain yang untuk umat, itu mohon maaf dokter kita itu dipertanyakan. Mungkin agak sedikit ekstrim ya Prof ya, tapi saya lihat gitu, karena kita ekonomi Islam ini kan sebenarnya harus membumi gitu. Saya jalan ke beberapa daerah, saya lihat kalau memang mereka tidak tanam sawit, ternyata mereka bisa tanam pinang, dan pinang itu tidak terlalu banyak biaya pengelolaannya. Hasilnya settle, maksudnya aman dia, dalam artian hasil dari pinang itu nggak perlu terlalu dirawat, tapi hasilnya tetap rutin bisa dipanen. Jadi bayang saya, kalau misalnya wakaf kita inventarisir, kita punya database, kemudian kita sebagai pelopor dari ekonomi Islam yang kebetulan diberikan Allah kesempatan untuk jadi orang yang di paling tinggi, S3 kan yang paling tinggi nih Prof. Kita dapat keilmuannya, kenapa nggak bisa kita memberikan kemanfaatan untuk umat, gitu Prof? Iya, kontribusi itu memang macam-macam cara, Pak ya, bentuknya juga berbeda ya. Tapi kontribusi itu harus ada ya. Maka kalau pemberdayaan wakaf, bereskan dulu sertifikasi, jangan nanti muncul anak cucunya protes, nanti sudah dibangun dan sebagainya kan. Nah ini. Betul. Kalau saya melihat ini Pak Erwin ya, karena Pak Erwin sudah menyebutkan berapa banyak aset ya, tanah wakaf yang ada di
tempat Bapak. Coba ya kalau itu diberdayakan nanti kan kita mendengar berita ya BWI Provinsi Riau ya memperjalankan haji ya, memberi tiket membiayai haji 20 masyarakat Riau atau umrah. Saya pikir kawan-kawan provinsi lain cemburu nih, Pak Ryan pun segera mau pindah KTP-nya ke Provinsi Riau. Oh, Bapak. Ya, coba Pak, kalau katakanlah Pak ya, kalau ada usaha seperti itu ya, kan itu bisa ini Pak, berita naik ke media. Katakanlah BWI ya memberi tiket umrah kepada masyarakat miskin. Itu nanti bisa kerjasama dengan ini Pak, dengan imam ya, artinya lihat orang miskin yang rajin, yang apa semua kan diseleksi. Coba kalau diberi tiket naik haji atau minimal umrah, karena haji kan antriannya panjang. Saya pikir ini akan menjadi model ya. Karena kalau hal-hal seperti ini ya dipublikasikan ini akan sangat cepat Pak ya. Ya sangat cepat. Kita di Aceh ya, maka di Aceh antriannya jauh lebih panjang dari provinsi lainnya. Kenapa? Karena juga orang Aceh nggak mau menggunakan jatah dari provinsi lainnya karena kalau naik haji dari Aceh itu dapat 6 juta Pak. Kalau saya tidak keliru 6 ya, sekitar 6 juta itu Bu bagi. Ya itu adalah mendapat ini ya manfaat dari wakaf ya Habib Buga Al-Asyi ya di Mekah. Ya karena ada Habib Buga dulu, beliau mewakafkan tanahnya di Mekah dan tanah itu kemudian ya dikembangkan hotel dan sebagainya dan setiap tahun itu jamaah haji mendapatkan sekitar 6 juta itu setiap jamaah haji. Ya. Nah, maka mendengar itu ya muncul kecemburuan yang luar biasa kok ya, luar biasa beliau sudah meninggal tapi ya pahala beliau itu mengalir sampai hari ini ya, itu kan sangat luar biasa sekali ya. Oke, saya pikir kalau wakaf ini ya bisa diberdayakan, keberadaan ekonomi Islam ya, manfaat yang diberikan oleh ekonomi Islam ini akan semakin terasa. Karena kalau zakat kan hanya bicara mengganjal perut, memang kalau perut tidak diisi orang tidak akan bisa fokus. Tapi memberi modal kerja saja tanpa ada isi perut orang juga tidak bisa bekerja. Mengisi perut saja tanpa modal orang juga tidak akan bisa kemana-mana. Maka isi perut dulu, zakat bereskan, baru nanti ditambah dengan modal kerja. Maka di situ ya peran wakaf itu menjadi sangat penting. Ya. Oke, terima kasih banyak ya. Saya pikir kita padai ya diskusi kita hari ini. Ini mohon maaf saya belum sempat memilih artikel nih Bu Marlia ya. Nanti saya pikir saya akan berikan artikel, saya pilih untuk Bapak review untuk kita diskusikan. Ya, karena saya tadi ya sebelum Jumat baru selesai ya, kami mengadakan kolokium Pak ya, kolokium mahasiswa untuk mereka mempresentasikan ya progres dari penulisan disertasi beliau 2 hari ya dari kemarin dan hari ini ya. Nah mudah-mudahan segera saya bisa mencari ya topik-topik menarik, saya sesuaikan dengan substansi ya outline kita ya dan juga dengan harapan pada saat yang sama Bapak Ibu akan mendapat pencerahan atau untuk memperkuat judul-judul ya penelitian Bapak Ibu. Cuma saya mengharapkan ini ya jangan nanti ambil mata kuliah ini ya diberi tugas Bapak Ibu jatuh cinta dengan judul itu. Nanti masuk mata kuliah lain jatuh cinta lagi dengan judul yang lain. Ya nanti nggak selesai ya, Pak. Nggak ada yang fokus. Coba diperkuat saja ya. Apa yang sudah ada kita perkuat saja, kita pertajam. Ya, kita pertajam setidaknya ini apa yang ingin diteliti nanti semakin jelas gap-nya ya, gap yang ingin Bapak isi itu apa, kebaruannya apa, ya yang kita harapkan itu, ya tetap fokus pada topik yang direncanakan semua mata kuliah ya yang Bapak Ibu ambil tugas juga fokus ke situ. Selesai mata kuliah saya yakin ya bacaan referensi sudah cukup kaya ya untuk menyelesaikan disertasi ya. Oke, makasih banyak ya. Kita padai ya diskusi kita hari ini ya, insya Allah ya kita lanjutkan di pertemuan
yang akan datang. Baik ya, mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.